Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi. Saya mahasiswa semester 3 dari MBKM Universitas Janda Bogor. Di sini saya mau mereview jurnal pertemuan 10, yaitu yang berjudul pelecehan seksual pada perempuan di tempat kerja. Langsung saja. Pelecehan seksual yang terjadi di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa macam bentuk. Pelecehan seksual tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, permintaan secara verbal yang berupa A. Penyuapan seksual, B. Dorongan halus seperti pertanyaan sekitar kehidupan seksual, petunjuk halus, sindiran-sindiran, saran atau referensi yang bersifat seksual, lalu komentar lisan yang berupa A. Komentar pribadi, B. Objektivitas subjektif, dan dan C. Pernyataan kategori seksual. Lalu tampilan non-verbal berupa A. Sentuhan seksual, B. Sikap seksual, dan C. Material seksual. Adanya bentuk pelecehan seksual yang bermacam-macam ini dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab pelecehan seksual di kantor Satpol PP DKI Jakarta. Adapun pelecehan seksual di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut, yaitu budaya lingkungan kerja yang bersifat didominasi oleh laki-laki dan bersifat maskulin. Lalu karakteristik korban yang rentan tertimpa pelecehan seksual adalah perempuan yang sudah menikah, dan karakter pelaku yang kebanyakan adalah para laki-laki yang memiliki jabatan yang lebih tinggi dari yang dilecehkan. Lalu resistensi yang dipilih oleh para korban adalah diam dan lebih memilih menghindar. Korban merasa apa yang terjadi dengan mereka tidak akan ditindaklanjuti oleh atasannya, karena atasannya kebanyakan adalah para pelaku korban pelecehan itu sendiri. Data yang diperoleh dapat menjelaskan hubungan tiga hal tersebut, yaitu faktor-faktor pelecehan seksual di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta beragam macamnya, yaitu faktor yang ditemukan dalam data adalah faktor lingkungan kerja yang terdiri dari A. Budaya lingkungan kerja itu sendiri, yang termasuk di dalamnya adalah rasio perbandingan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, lalu B. Karakteristik korban, dan C. Karakteristik dari si pelaku. Lalu ketimpangan rasio jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang sangat tinggi, yaitu 7 pegawai laki-laki dan 1 pegawai perempuan, menjadi salah satu faktor yang paling utama lingkungan kerja yang mengharuskan pegawai perempuan harus berhubungan dengan pegawai ataupun petugas laki-laki yang lebih banyak, menjadikan posisi pegawai perempuan rentan terhadap pelecehan seksual di tempat kerja. Di sini beberapa studi kasus telah menemukan bahwa kantor atau institusi yang jumlah pegawai laki-laki dan perempuannya tidak seimbang atau balance berisiko untuk mengalami pelecehan seksual lebih besar daripada kantor yang jumlah pegawai laki-laki dan perempuannya lebih seimbang. Hal ini disebutkan oleh Stockdale tahun 1996 sebagai karakteristik pekerjaan dan organisasi. Lalu ketimpangan rasio jumlah pegawai laki-laki dan perempuan di sini juga mempengaruhi budaya kantor tersebut. Adanya dominasi laki-laki mempermudah kantor tersebut menganut sistem patriarki, di mana perempuan dioperasi oleh laki-laki dan tidak mendapatkan kekuatan untuk melawan jika dilecehkan secara seksual. Heather McLaughlin, Christopher Agin, dan Amy Baxter dalam Sexual Harassment, Workplace Authority, and the Paradox of Power yang ditulis pada tahun 2009 mendapatkan hasil bahwa dominasi gender dan budaya atau kebiasaan di lingkungan kerja mempengaruhi pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.